Sebelum memulai wawancara, mari kita perkenalkan narasumbernya. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Satyarharjo dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Prodi Sistem Informasi. Namaku Mona. Aku Raffi Geovano Galan Widatmo Putra. Nama aku Vina. Nama saya Jonathan Risa Siswanto. Muhammad Davi Irwansyah. Saya akan mewawancarai tentang kelemahan Gen Z ya. Pandangan terhadap Gen Z sekarang adalah alay ya, terlalu alay sekarang. Menurut saya Gen Z ini mandiri dan berwawasan luas. Jadi mereka itu kayak bisa mengakses informasi sendiri, terus melakukan riset sendiri dan membuat keputusan sendiri. Sama mereka itu kayak peduli terhadap isu sosial kayak kesetaraan gender, mungkin juga kayak keadilan sosial gitu. Menurut aku Gen Z itu kreatif ya, terutama Gen Z itu pinter banget dalam mengelola media sosial. Menurut aku sih Gen Z sekarang itu maju ya, jadi lebih paham teknologi daripada generasi sebelumnya. Jadi kalau soal teknologi, Gen Z itu yang paling maju. Kalau tantangan sih sebenarnya distraksi ya. Dengan teknologi yang semakin maju, adanya platform seperti TikTok, YouTube, dan juga Instagram pastinya membatasi produktivitas dengan kita menghabiskan waktu di aplikasi-aplikasi tersebut. Kalau menurut aku sendiri tantangan terbesarnya itu kayak nyaring informasi gitu sih. Kalau yang kita kan hubungannya kan udah sama internet gitu. Jadi kalau menurut aku yang sulit itu tantangannya itu kayak nyaring informasi yang benar, mana yang hoax gitu, yang baik dari kita, mana yang salah. Oke, tantangan terbesar menurut saya itu kembali lagi ke teknologi tersebut. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang mudah mengakses teknologi, takutnya itu menjadi suatu kemunduran malahan. Jadi kayak bermalas-malasan dan menyalahgunakan teknologi itu yang tidak sebagaimana mestinya. Bermain game story sih, kayak game-game Steam gitu. Kalau saya sih mengatasi stres saya itu dengan cara melakukan apa yang saya sukai ya. Contohnya kayak saya lebih suka menonton film atau mendengarkan lagu, atau enggak saya sering ke menjelajahi kayak tempat-tempat kafe gitu untuk merefreshkan diri lah. Dengan berinteraksi sih, kayak ya bersenang-senang sendiri, mungkin me time juga bisa gitu, terus ketemu sama teman gitu. Oke, sebenarnya ponsel itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya sendiri kita bisa melakukan searching atau melakukan mencari-cari informasi dengan lebih cepat kan menggunakan ponsel sendiri. Tapi tantangannya itu juga banyak aplikasi notifikasi yang bisa membuat kita terdistraksi. Jadi kita nggak fokus dengan belajar atau dengan hal yang seharusnya kita lakukan gitu. Ponsel sangat berpengaruh sih. Ponsel bisa juga bermanfaat, bisa juga merugikan. Bermanfaat untuk sebagai media belajar, kalau merugikan itu justru ponsel bisa menyita waktu kita untuk belajar dan lain-lain, malah kita gunakan untuk bermain ponsel. Bermanfaat banget terutama dalam media belajar, apalagi sekarang udah ada AI. Ya kita manfaatin AI itu dengan sebaik mungkin. Bukan berarti kalau ada tugas apa AI. Cuman AI itu dijadiin referensi aja buat kita belajar. Udah. Mungkin menjadi orang yang cenderung lebih suka di rumah kali ya, jarang keluar rumah. Jadi mungkin dia lebih suka menyendiri, lebih nyaman untuk menjadi sendiri. Mungkin no-lab, ya itu no-lab. Terus lebih dipandang dipandang rendah. Kurangnya sih nggak ada pertemanan ya, karena terlalu bermain RP roleplay GTA 5 Ya, seringnya itu. Nah, anak Gen Z nanti jadi introvert ya, nggak punya teman di real life, punyanya teman online. Jadi gitu, jadi perbanyak relasi, jangan main HP doang. Generasi Z atau Gen Z itu setahu saya mereka generasi yang sudah sejak kecil berinteraksi dengan komputer ya, dengan perangkat digital, dengan internet dan semacamnya.
Artinya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang mungkin tahu internet, tahu komputer itu di masa-masa yang sudah lebih dewasa. Tapi Gen Z itu bisa jadi di usia kanak-kanak sudah mengenal internet, mengenal perangkat digital dan seterusnya. Tantangan untuk Gen Z karena mereka secara natif sudah mengenal dunia gadget, dunia internet, maka kemampuan untuk lebih bijak, lebih cerdas, lebih literatif ketika berinteraksi dengan dunia digital menjadi tantangannya. Ada aturan-aturan, ada etika-etika, ada batasan-batasan tentang aktivitas di dunia digital yang perlu diketahui dan perlu dipahami oleh Gen Z. Melihat efek itu memang ada ya bisa diprediksi ketika seseorang menghabiskan waktunya berselancar di dunia maya, maka otomatis aktivitasnya di dunia nyata juga akan berkurang. Dan perlu kita pahami kembali bahwa dunia nyata ya berbeda dengan dunia maya. Kita makhluk sosial, ya sudah seharusnya, sudah sepantasnya untuk berinteraksi juga secara sosial. Saran saya masih berkaitan dengan yang awal tadi, dialokasikan waktu khusus, waktu tertentu buat para Gen Z untuk berinteraksi di dunia nyata. Banyak aktivitas saya kira yang bisa digunakan ya. Mungkin bisa belajar bersama, olahraga bersama, atau healing bersama, sehingga tidak kehilangan momentum untuk berinteraksi secara nyata dengan orang-orang di sekelilingnya. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.